Inisiasinya dari semua pihak yang ada, tentu sering diwacanakan bagaimana dari sisi Unika sendiri, Unika yang nantinya akan menjadi center for dua ya. Yang satu adalah untuk human development dan yang satu untuk yang nation. Itu lebih ke Unika sebagai Universitas Atmajaya, kalau yang satu center itu karena rumah sakit. Nah, siapa yang menginisiasi? Memang gagasan-gagasan ini muncul sambil baik dari yayasan, dari universitas, dari kedokteran sendiri. Setahu saya tentang pembangunan kampus di BSD, kalau dari Fakultas Teknik, mungkin dari dosen-dosennya sudah melakukan publikasi secara informal, yaitu di kelas-kelas. Jadi mereka kasih tahu ke kita yang lagi belajar kalau misalnya begitu di bawah kampus di BSD, tapi untuk perkembangan sampai sejauh mana mereka tidak pernah kasih tahu sampai sejauh ini. Ya. Ini terima kasih dimasukannya ya, justru menjadi masukan bagi kami bahwa ternyata paket untuk sosialisasinya masih belum bagus gitu ya. Tentu akan kami sampaikan pada yang person in charge untuk mensosialisasikan itu. Lustrum ini menjadi momentum yang bagus. Ya, di situ kita bisa mensosialisasikan apa sih programnya universitas ini. Yang pertama mungkin tujuan dari kajian membangun Center for Nation dan Women itu sendiri adalah untuk terus menjadi lembaga yang melakukan riset dan development yang berkelanjutan dan juga untuk pendidikan pasca sarjana untuk pekerja-pekerja yang profesional. Atmajaya pada posisi yang harus menuju masa depan yang lebih punya arti. Oleh karena itu 3 center ini mulai digiatkan, didengungkan, dan juga menjadi sebuah program pengembangan jangka panjang. Kenapa sekarang? Karena juga diimbangi dengan pertumbuhan kampus. Kita tahu akan ada pembangunan kampus baru di BSD, kemudian di Semanggi sendiri juga akan lebih ditingkatkan lagi aktivitinya. Kemudian kita juga punya pembangunan baru di rumah sakit. Menurut gambaran awal nanti yang sejauh yang kami dapat informasi dari tim yang mengusung, area fluid ini sebenarnya mempunyai koefisien luas bangunan yang cukup tinggi dan ketinggian bangunan yang diizinkan itu sampai 16 lantai. Tapi memang ada masalah bahwa kemudian daerah terbuka hijau itu harus cukup luas juga, kalau tidak salah harus di atas 30%. Dengan kata lain, kalau kita lihat kampus fluid saat ini itu kan banyak bangunan low rise 1-2 lantai. Jadi kedepannya tampaknya bangunan-bangunan yang 1-2 lantai ini harus dibongkar untuk dibangun bangunan menampung aktivitas kegiatannya. Jadi kemudian yayasan sendiri saat ini dalam proses untuk pembuatan blok grant dari Komnas Fluid ini secara keseluruhan. Sementara itu juga kita sedang mengusung academic master plan. Academic master plan harusnya sudah berproses cukup lama, sudah hampir jadi. Academic master plan itu meliputi misalnya saja unggulannya apa, kemudian prodi apa yang mau dikembangkan dan bagaimana mengembangkan ke arah horizontal atau vertikal dari prodi-prodi ini. Kalau block plan itu ya betul-betul bangunan. Jadi kemudian memang block plan harus dikembangkan sesuai dengan academic master plan. Dan itu sudah berproses. Kan gitu. Tahapannya panjang, tapi we have to start now. Untuk menulis Center for Healthy Flow, tentu saja target kita bukan kita diakui oleh diri kita sendiri, tapi bagaimana kita nggak boleh membuat. Terkait dengan sinkronisasi dari ketiga center ini, tentu saja masing-masing center nggak boleh berjalan sendiri-sendiri. Karena itu kemudian dari yayasan kan sudah ada rencana pengembangan jangka panjang. Kayak pemerintah deh. Pemerintah itu kan kita punya rencana pembangunan jangka panjang. Nah, siapapun presidennya, dia harus follow the rules kan gitu ya. Ini yang sudah digariskan, diamanatkan oleh rakyat Indonesia, yang digodok oleh pemerintah yang ada. Tapi siapapun yang akan menjabat, siapapun yang akan memimpin, dia harus ikut koridor. Sama dengan yang di Atmajaya. Jadi RPJP ini sudah ditetapkan sekarang ya, untuk 15 tahun ke depan.
siapapun rektornya, dia harus ada di dalam koridor yang sudah ditetapkan. Itu yang basic minimum requirement-nya, bahwa dia bisa mengembangkan dengan lebih baik, dengan target dan pencapaian lebih cepat. Sebenarnya itu menjadi tugasnya universitas, bukan yayasan ya. Karena tadi bagaimana kerjasamanya antara yayasan dengan universitas. Yang penting kalau antara yayasan dan universitas ini atas ketemu, kemudian sosialisasi ke bawah itu harus menjadi tugas bersama, tetapi lebih diserahkan kepada universitas, karena universitas yang akan lebih tahu how to manage, how to inform gitu ya kepada mahasiswanya. Sudah berlangsung, tapi ya tentu kita perlu melihat apa yang relevan untuk disosialisasi. Terima kasih, karena yayasan kan hanya beberapa individu dalam organisasinya ya, tetapi kita nggak punya tangan, nggak punya kemampuan untuk masuk sampai sedalam seperti yang seharusnya ya. Tapi dengan adanya kerjasama yang baik antara yayasan dengan universitas dengan mahasiswanya, itu rasanya akan semakin mempercepat sosialisasinya. Jadi kalau aku dari mahasiswanya, yang saya ingin adalah saya percaya bahwa tiap-tiap mahasiswa di Atma Jaya memiliki kemampuan dan kapabilitas masing-masing. Dan untuk mengeluarkan kampus di BSD bukan merupakan sesuatu yang sederhana. Jadi mungkin untuk kebutuhan tersebut yang lebih nyatanya adalah Pak Haji bisa menunjuk perwakilan terbaiknya dari tiap komunitas untuk misalnya memberikan sumbangsinya kepada pembangunan kampus BSD ini sendiri, sehingga bukan hanya kampus BSD yang bisa dibangun dengan maksimal dan juga berasal dari mahasiswanya sendiri dan juga merupakan kebanggaan sehingga bisa dipamerkan di kalayak luas kalau pembangunan kampus BSD itu merupakan hasil dari payah dari mahasiswanya sendiri. Dan juga mahasiswa yang melakukannya sendiri juga dapat mengembangkan kemampuannya dan juga menerapkannya dalam kehidupan nyata secara langsung. Nah, terus kedepannya apa nih kontribusinya dari mahasiswa untuk bisa membantu sosialisasi center? Ya terlibat di dalam setiap program yang akan dikembangkan. Mungkin usulan juga bisa jadi dari mahasiswa. Tapi kalau ternyata itu belum juga sepenuhnya jalan, ini menjadi masukan yang bagus juga. Jadi nanti kita akan bisa lihat lagi bagaimana mensosialisasikan ini. Karena sosialisasi kembali lagi tidak bisa menjadi tugas tanggung jawab yayasan saja, tapi semuanya. Nah, tadi ada tawaran bagaimana mahasiswa bisa terlibat. Nah, justru ini yang kita sambut gitu. Bentuknya apa, temu rembuk itu menjadi sangat bagus. Kalau lebih banyak lagi terlibat, mereka akan lebih merasa memiliki, oh ternyata aku part of this program, oh aku kalau part of this program maka sense of belongingnya juga akan lebih tinggi. Karena kan bagaimanapun Atma Jaya, kamu lulus kan tetap aja nama Atma Jaya akan menempel ya gitu. Jadi proud to be Atma Jaya itu yang penting gitu. Kalau kami sih lebih berpikir bahwa kegiatan-kegiatan outreach ke masyarakat itu jelas membutuhkan dukungan banyak. Dan berbagai kegiatan yang dirancang tadi tidak akan berjalan kalau kemudian mahasiswanya hanya datang untuk kuliah terus kemudian pulang tanpa mau peduli terkait dengan masyarakat sekitar lingkungan kampus kita. Karena kalau dilihat dari center-center tadi, pada dasarnya bahwa kita ingin memberikan sumbangsi kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Dan semuanya itu memerlukan sensitivitas kita juga terhadap lingkungan sekitar kita dan juga perkembangan yang ada di sekitar kita. Karena kalau kita mau melakukan hal yang baik tapi kalau kurang sensitif melakukan dengan cara yang salah, tentu tidak akan berhasil. Dan kalau tema-tema tadi kan pada dasarnya bagaimana kita melebur dan membuat bangsa dan negara ini lebih maju ke depan. Jadi ya untuk itu juga kita perlu sensitif terhadap masyarakat dan perkembangan ke depan. Itu tidak akan terwujud kalau kemudian sivitas akademika yang ada kemudian mengasingkan diri menjadi menara dari. Saya Michelle, saya dari Fakultas Teknik Angkatan 2012 dan saya merupakan finalis Museum Prestasi Universitas Kapal Indonesia Atma Jaya tahun 2015. Saya Ratna, di sini sebagai anggota pengurus yayasan. Saya Sugiarto dan saat ini menjabat sebagai dekan fakultas kedokteran.